Cerita dimulai dari Boruto mendapatkan sebuah warisan yang besar dari Otsutsuki yang selama ini bersembunyi di mata Jougannya. Dia mendapatkan Juubi yang sangat berbeda dari milik Otsutsuki yang sebelumnya. Juubi ini benar-benar patuh dan tunduk kepada Boruto dan dia tidak pernah membantah sedikit pun. Awalnya Boruto tidak suka dengan perbuatan Otsutsuki itu dengan memaksa dirinya agar menerima ekor 10 tersebut. Saat itu Boruto juga mengakui dirinya sedikit berbeda dari biasanya akibat Juubi itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Dan yang lebih menarik lagi, Kurama sama sekali tidak terganggu dengan kehadirannya. Tempat mereka berbeda di alam bawah sadar Boruto. Saat itu dia meminta Juubi untuk memperlihatkan situasi yang masih buruk di dalam Konoha. Dan alhasil, Juubi itu menunjukkan gambaran langsung apa yang terjadi. Saat itu seluruh shinobi Konoha masih terjebak di tengah-tengah lautan magma api yang sudah menutup seluruh tanah Konoha. Semuanya berada di atas pasir Garaa yang bisa terbang. Dan Shinki juga ada di sana. Saat itu Gaara membawa mereka semua menjauh dan mencari tempat untuk bisa bertahan, sebab cakranya mulai hampir habis akibat menopang semua shinobi dengan pasirnya. Sedangkan Shinki menahan makhluk raksasa yang terbuat dari magma api dengan pasir besinya. Saat itu Gaara berkata, "Aku percayakan yang di sini padamu Shinki. Kami akan sedikit menjauh dari mencari daratan yang masih belum berubah menjadi lahar api. Apa kau bisa?" Shinki yang mendengar itu membalas, "Tidak usah pedulikan itu. Pergilah dan bawa siapapun dari sini. Aku bisa melayang dengan pasir besiku." Setelah mendengar ucapan dari Shinki, Gaara langsung meluncur kencang dengan pasir-pasirnya yang membawa semua shinobi. Saat itu Gai benar-benar kesal dan kecewa, sebab jika dia benar-benar mau membantu, tapi arena pertempuran sama sekali tidak mendukung. Jadi dia hanya bisa bertahan di atas pasir Gaara. Saat itu Shinki benar-benar kesusahan sebab makhluk raksasa yang terbuat dari lahar api itu mulai bangkit lagi setelah dia terkapar akibat pukulan dari pasir besi Shinki. Tapi tidak lama kemudian muncul Mitsuki di samping Shinki dengan luka bakar yang masih belum penuh seutuhnya di wajahnya. Melihat ada Mitsuki dengan pasir milik Gaara, Shinki berkata, "Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan ayahku? Pergilah dari sini, atau kau akan mendapatkan luka yang lebih besar dari yang kau terima sekarang." Mitsuki yang mendengar itu menjawab, "Jujur saja aku cukup senang melihat kau ternyata masih hidup, tapi aku akan membantumu untuk menghentikan itu. Jika dia berhasil pergi dari sini, semua shinobi yang masih pergi bersama Kazekage akan dalam bahaya." Shinki yang mendengar itu membalas, "Jika memang seperti itu, aku minta padamu agar tidak menjadi beban. Kau tahu sendiri, jika kita terjatuh sedikit saja dari atas sini, maka kau akan hancur akibat lahar api itu." Mitsuki yang mendengar itu langsung masuk ke dalam sage mode sempurnanya sambil menjawab, "Jangan remehkan aku Shinki, seharusnya kau tahu kau sedang berbicara dengan siapa. Apalagi diriku yang saat ini berbeda. Aku sudah menerima cakra dari Hachibi, jadi aku bisa memperkuat mode ini." Shinki yang mendengar itu langsung mengeluarkan sayap pasir besinya dan berkata, "Pemandangan yang tidak aku lupakan. Akhirnya kau menggunakan kekuatan itu setelah sekian lama tidak aku lihat. Kalau begitu bantu aku akan menyerangnya dari depan." Tidak lama Shinki berkata demikian, makhluk yang terbuat dari lahar api itu tiba-tiba melemparkan batu. Raksasa yang di sekujur batu tersebut terdapat api yang panas. Shinki yang menyaksikan itu langsung membuat perisai pasir besi miliknya, tapi pelindung itu tidak cukup kuat dan langsung retak. Mitsuki yang menyaksikan itu langsung menggunakan jutsu Raiton dan menghancurkan batu magma itu hingga hancur berkeping-keping. Menyaksikan itu Shinki langsung berkata, "Lumayan tidak buruk juga. Aku menarik kata-kataku barusan." Boruto yang melihat hal itu semua dari bantuan Juubi miliknya dia langsung berkata, "Aku tidak percaya akan menjadi seperti ini, tapi aku harap mereka bisa keluar dari sana sebelum Otsutsuki brengsek itu menemui mereka. Hei Juubi, apa kau bisa mencari tahu di mana dia? Aku penasaran." Juubi yang mendengar itu menjawab, "Dia tidak ada di planet ini. Mungkin dia kembali ke tempatnya setelah dia gagal menangkap Anda Tuan Boruto. Tapi aku tidak bisa melihat hal yang bukan ada di dunia kita." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku masih cukup tidak percaya bisa berbicara dengan monster sepertimu. Tapi untuk saat ini, kau cukup menarik buatku. Perhatikan mereka. Aku akan melanjutkan perjalananku bersama si brengsek ini. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan." Juubi yang mendengar itu membalas, "Baik Tuan Boruto, aku akan terus melaporkan apa saja yang terjadi kepada mereka. Dan juga, jika kau mau, aku bisa memberikanmu cakra milikku."
Boruto yang mendengar itu membalas, "Tidak perlu, aku tidak akan menggunakanmu untuk saat ini, apalagi aku tidak bisa bergerak bebas darinya. Aku rasa kau sudah tahu tentang itu." Jubi yang mendengar ucapan Boruto membalas, "Saat ini aku adalah milikmu, aku bisa melakukan apapun yang kau mau. Mungkin salah satunya adalah melumpuhkan orang yang tidak kau suka. Aku hanyalah alat bagi siapapun yang dimana aku bersemayam di dalamnya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Wow, itu cukup menarik. Akhirnya kau mengatakan sesuatu yang berguna juga, tapi ini belum saatnya menghabisi dia, aku masih memerlukan bantuannya." Otsutsuki yang berada di pihak Boruto yang mendengar itu hanya tersenyum tipis dan tidak merespon apapun. Boruto yang melihat ekspresi wajahnya langsung berkata, "Ya, aku tahu kau bisa mendengar obrolanku, jangan khawatir, aku tidak akan membuangmu jika masalah ini belum selesai. Sepertinya kau melakukan hal yang salah dengan memberikan makhluk ini padaku." Otsutsuki yang mendengar itu, menjawab, "Hei ayolah, kau dari tadi mengucapkan itu terus-menerus, padahal aku tidak mengatakan apapun. Apa kau benar-benar membenciku sebegitunya?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya, kali ini kau benar, aku benar-benar benci dan muak. Kau mengorbankan Sarada dan Sumire hanya untuk memancing emosiku agar kau bisa keluar?" Otsutsuki yang mendengar itu membalas, "Tapi mereka berdua masih hidup kan? Seharusnya kau cukup beruntung pemantik emosimu akibat pemandangan yang mengerikan itu. Sepertinya kau harus berterima kasih dengan Uchiha itu yang mengembalikan mereka dengan kekuatan matanya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Akibat kau menahanku di sini, aku tidak bisa memindahkan mereka ke sana, tapi aku percaya dengan rekanku." Otsutsuki yang mendengar itu tiba-tiba berkata, "Kita sudah sampai. Tempat di mana aku menanamkan buah cakraku dari semua Otsutsuki yang ada. Semoga saja kau beruntung Boruto, jika ini masih tersimpan dengan aman, maka kita mendapatkan hadiah yang cukup berguna sebelum keluar dari sini." Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan Jutsu Doton, dia membelah tanah yang ditutupi tumpukan salju yang tebal. Melihat tindakan Boruto, Otsutsuki itu langsung berkata, "Sepertinya kau sudah mulai tertarik ya? Padahal aku tidak memintamu untuk melakukan ini, tapi itu cukup bagus." Boruto yang mendengar itu perlahan turun ke bawah dan berkata, "Kau terlalu berisik, aku bisa merasakan cakra yang besar ada di sana. Apa yang kau tunggu? Masuklah ke sana, bukannya kau yang terlalu memaksaku sebelumnya?" Otsutsuki yang mendengar itu langsung menjawab, "Aku suka dengan gayamu, benar-benar mirip dengan Momoshiki brengsek itu. Tapi kau terlalu percaya diri, bukan seperti ini cara mengakses tempat itu." Setelah Otsutsuki tersebut berkata demikian, dia mengubah dimensi es itu menjadi tempat hampa yang tanpa ujung. Setelah Otsutsuki tersebut melakukan sesuatu yang menarik, Boruto bisa melihat dengan jelas ada sebuah meja dengan penutup kain bersimbolkan Matarine Sharingan. Melihat itu Boruto langsung berkata, "Lumayan, kau membuatku sedikit kagum. Jadi apa itu yang ada di depan sana seperti yang kau katakan? Buah cakra milikmu?" Otsutsuki yang mendengar itu langsung berjalan perlahan sambil mengajak Boruto untuk mengikutinya dari belakang. Tidak lama kemudian, Jubi tiba-tiba berkata kepada Boruto, "Maaf, mengganggu waktumu Tuan Otsutsuki Boruto. Aku mendapatkan penglihatan yang buruk tentang mereka yang ada di Konoha. Sepertinya mereka sudah mulai terdesak." Boruto yang mendengar itu membalas, "Apa? Kau serius? Apa mereka masih baik-baik saja?" Jubi yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak bisa mengatakan kalau mereka tidak dalam bahaya. KZKG kehilangan banyak cakranya dalam menggerakkan pasir-pasir itu, dan mereka sudah mulai kehilangan keseimbangan." Boruto yang mendengar itu membalas, "Apa si brengsek itu? Ke sana? Maksudku Otsutsuki tanpa wajah itu?" Jubi yang mendengar itu membalas, "Aku masih belum melihat dia ada bersama mereka, tapi lahar api itu semakin aneh dan berubah bentuk tidak biasa. Itu yang mengganggu mereka semua." Tidak lama setelahnya, tiba-tiba makhluk kuno yang keluar dari jaugan Boruto sebelumnya berkata, "Jika kau berkehendak, aku bisa ke sana untuk membantu mereka. Aku dapat melayang di udara dan mencoba melakukan sesuatu di sana." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku hampir melupakan kehadiranmu. Apa kau serius?" Makhluk kuno itu menjawab, "Ya, aku bisa, tapi ada satu yang harus dibayar mahal saat aku mulai bertarung lagi." Boruto yang mendengar itu berkata, "Yang harus dibayar mahal katamu? Apa maksudmu? Kau mulai aneh."
Makhluk kuno itu menjawab, mereka saat ini hanya bisa bertahan di atas pasir Kazekage dan mencari daratan untuk turun, sebab lahar api itu benar-benar mengancam mereka semua. Tapi jika aku ikut bertempur, jangkauan kehancuran bisa berefek kepada mereka semua. Jika aku mengamuk, aku khawatir mereka akan terjatuh. Boruto yang mendengar itu menjawab, itu bukan pilihan yang bagus, aku akan menundamu untuk ke sana. Otsutsuki yang dapat mendengar obrolan mereka langsung berkata, kalian dua monster yang ada di sana, diamlah dan jangan ganggu dia. Kalian membuat aku dan Boruto terganggu. Boruto yang mendengar itu membalas, baiklah, kali ini aku akan menundukkan kepalaku di depanmu. Aku benar-benar minta maaf atas semua perkataan kasarku sebelumnya. Tapi aku minta padamu, biarkan aku kembali sebentar saja untuk menyelamatkan mereka semua yang ada di sana. Otsutsuki yang mendengar itu membalas, aku senang kau berkata seperti itu, rasanya cukup menyenangkan melihat kau merendahkan dirimu. Boruto yang mendengar itu berkata, ayolah, kau tidak perlu mengulur waktu hanya berkata seperti itu padaku. Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, jika sekalipun aku bisa, itu benar-benar sedikit berbahaya. Jika kita keluar dari sini, Otsutsuki itu akan menyadarimu, apalagi kau muncul bersama mereka. Kau tahu kan maksudku? Boruto yang mendengar itu berkata, dia akan menghancurkan mereka semua jika aku ada di sana. Apa aku salah? Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, kau benar, situasi saat ini sudah terbelah menjadi dua arah. Mungkin kau sudah lebih kuat jika berhadapan dengan dia lagi, tapi urusan kita di sini belum selesai. Jubi, aku perintahkan padamu untuk tutup mulutmu. Jangan ganggu urusanku dengan dia saat ini. Di sisi lain, seperti yang dikatakan Jubi kepada Boruto sebelumnya, Gaara benar sudah kehilangan banyak tenaga dalam menggerakkan pasirnya. Yang ironis adalah, mereka seperti berada di tengah-tengah Fatar Morgana. Mereka tidak menemukan satu daratan yang tidak terkena lahar api yang membuat mereka tidak bisa turun dimanapun. Bahkan Gaara mulai berkata kepada semuanya, maaf semuanya, jika kita tidak bisa menemukan tempat untuk turun, kalian sudah tahu apa maksudku. Aku tidak sanggup untuk mengatakannya. Mendengar itu, Sai mencoba kembali menggunakan jutsu Chojugige elangnya. Tapi beberapa saat akan terbang, jutsunya langsung hancur akibat daya panas di bawah menghancurkan tintanya. Shikamaru yang melihat itu hanya terdiam. Situasi benar-benar runyam, dia mencoba menunggu Shisui, hanya dia yang bisa membawa mereka semua. Tapi pada saat mereka semua fokus memikirkan takdir mereka masing-masing, Shinki dan Mitsuki terpental jauh ke ujung mereka, dan semuanya menyaksikan kegilaan tersebut. Gaara yang melihat mereka berdua akan terjatuh ke magma api yang ada di bawah, dia langsung memaksa dirinya untuk menahan mereka berdua dengan memberikan pasir yang dapat melayang di udara. Tapi Gaara langsung tahu yang barusan adalah sebuah peringatan yang buruk akan terjadi. Dan benar saja, makhluk raksasa yang terbuat dari magma api ternyata sudah berlari kencang mengejar mereka semua yang ada di depan. Yamato yang melihat itu keringat dingin dan berkata di samping Shikamaru, hei, bagaimana? Ini benar-benar buruk. Ini tidak biasa melihat kau diam terus seperti itu. Segera berikan perintah atau apapun. Shikamaru yang mendengar itu menjawab, dasar merepotkan. Kali ini tidak ada satupun cara yang keluar dari kepalaku untuk mengatasi ini. Tapi Kapten Yamato, gunakan terus jutsu Mokutonmu agar dia tidak bisa menyusul kita. Aku benar-benar cemas sekarang. Kita masih belum menemukan daratan untuk tempat turun. Yamato yang mendengar itu menjawab, kau benar, Shisui dari tadi hanya memegangi area matanya. Bagiku itu sangat wajar saat dia mengeluarkan Izanagi untuk semua orang di sini. Tapi kau harus memaksa dirimu dan berpikir, aku akan mengurus dan mencoba menahannya. Setelah Yamato berkata demikian, Sai mendekati mereka dan berkata, Inojin tiba-tiba merasakan kehadiran Otsutsuki tanpa wajah itu. Aku tahu ini akan membuatmu lebih stres dari biasanya. Tapi kita benar-benar sudah dalam perangkap. Apa tanggapanmu? Shikamaru yang mendengar itu menjawab, akhirnya yang aku takutkan tiba juga. Dari tadi yang aku pikirkan bukan hanya sekedar lava api yang merepotkan ini, tapi kehadiran dia. Jadi di mana dia? Apa kalian sudah menemukan lokasi pastinya? Saya mendengar itu menjawab, dia masih jauh jika berpatok dengan posisi kita. Tapi sebelumnya tim sensor tidak merasakan kehadirannya dan kini dia ada. Aku hanya melaporkan bagian itu, dan aku jujur saja tidak tahu melakukan apapun di sini. Shikamaru yang mendengar itu membalas, entah mengapa aku mulai membencimu, Sai. Aku tidak suka dengan responmu yang menyudutkanku seperti ini.
Yamato yang melihat mereka berdua bertengkar langsung berkata, "Ada apa dengan kalian berdua? Ini bukan saatnya bertengkar seperti anak kecil. Dan Sai, berhentilah memprovokasi dan membuat situasi menjadi lebih sulit. Kita semua di sini benar-benar sudah diambang putus asa dan hampir gila menghadapi ini." Sai yang mendengar itu menjawab, "Kau benar Kapten Yamato, aku sudah kehilangan rasionalitasku dalam berpikir. Ini memalukan, tapi maaf Shikamaru, aku sudah mengatakan hal yang buruk padamu." Shikamaru yang mendengar itu tidak merespon apapun, dia hanya memandangi area sekitar yang ada di depan. Benar-benar tidak ada satupun daratan tanpa lahar api di bawahnya. Melihat Yamato masih belum bergerak, Shikamaru berkata, "Hei, mengapa kau masih di sini Kapten Yamato? Apa kau lupa perintahku?" Yamato yang mendengar itu tiba-tiba berkata, "Ini gawat, pasir ini sudah mulai kehilangan tenaganya. Aku tidak bisa bergerak lebih dari ini, atau tidak aku akan jatuh, dan ini baru saja aku sadari." Shikamaru yang mendengar itu langsung pucat, dan berkata, "Kau serius? Berhentilah bercanda di saat seperti ini." Setelah Shikamaru berkata demikian, dia juga merasakan dari kakinya kalau pasir yang dia pijaki terasa semakin ringan dan pasir-pasir itu mulai menciptakan sebuah celah dan tidak sekuat seperti sebelumnya. Sai yang mendengar itu membalas, "Ini gawat, pasir ini rasanya akan amblas sebentar lagi." Aku juga bisa melihat dengan jelas wajah pucat Kazekage dari sini, dia sudah sampai di ambang batasnya, tinggal menunggu waktu sampai kita jatuh. Semuanya dari atas sini. Saat itu situasi sudah mulai mencekam. Semua shinobi yang ada di sana tidak bisa menunjukkan rasa ketenangan mereka lagi, apalagi api di bawah benar-benar sudah menunggu semuanya. Bahkan Yamato hendak menggunakan jutsu harus berpikir dua kali, jika saja dia terlalu banyak bergerak, dia akan terjatuh dari pasir milik Gaara. Saat mereka diambang keputusasaan, makhluk raksasa yang terbuat dari magma api itu tiba-tiba memecah tubuhnya menjadi banyak, dan dia langsung bisa terbang dan mengejar mereka semua. Gaara, yang melihat situasi sudah sampai di titik akhir, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk menggunakan jutsu badai pasir raksasa. Tapi pada saat hendak melakukannya, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, yang mengartikan kalau dia sudah tidak mampu lagi. Dan tidak lama berselang, semua yang berada di pasir Gaara langsung turun dari posisi sebelumnya. Mereka hanya beberapa meter dari lahar api yang sudah menunggu semuanya di bawah tanah. Yamato yang melihat mereka semakin dekat dari magma api, dia menggunakan jutsu air dan mencoba membuat keajaiban agar menghilangkan magma api tersebut. Tapi tentu saja, apa yang dia lakukan benar-benar percuma, dan tidak lama kemudian, makhluk yang tercipta dari magma api tersebut langsung muncul dari depan Gaara, dan akan mengibaskan ekornya yang terbuat dari lahar api ke arah wajah Gaara. Shinki yang menyaksikan itu langsung mengeluarkan tombak pasir besi, dan menghancurkan makhluk tersebut dengan serangannya. Saat itu Shinki juga mulai cemas melihat ayahnya yang sudah dalam bahaya. Sebab pasir ini sudah tidak bisa bergerak lagi. Mereka semua benar-benar berpikir keras agar keluar dari situasi buruk ini. Bahkan Gai yang memiliki kekuatan paling besar di antara mereka semua juga kebingungan harus berbuat apa. Dia tidak bisa bertarung dengan kondisi seperti ini. Apalagi yang dilawannya makhluk dengan magma api. Tentu saja serangannya tidak akan berguna sama sekali. Tapi pada saat rasa menyerah itu mulai mendekat, tiba-tiba pasir yang membawa mereka semua kembali naik dan menjauh dari magma api yang ada di bawah. Ternyata Shukaku memberikan cakra kepada Gaara dengan koneksi antara Boruto melalui Kurama yang menghubungi para biju. Saat itu Gaara langsung berkata, "Aku tidak menyangka kau bisa membantuku di saat seperti ini. Kau tidak perlu menjelaskannya Shukaku, siapa lagi kalau bukan bocah Uzumaki itu yang melakukannya untukku?" Shukaku yang mendengar itu membalas, "Itu hanya sedikit cakra yang bisa aku berikan, saat ini Boruto tidak bisa melakukan apapun dengan kondisi kalian, dia juga sedang dalam situasi yang merepotkan. Tapi mengenai hasilnya, kau yang memutuskan Gaara, aku tidak tahu ini akan berguna atau tidak sama sekali." Gaara yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar, ini seperti kami hanya menunda kematian. Aku masih belum menemukan daratan agar kami terhindar dari lahar api ini, sial Otsutsuki itu. Dia membuat semua tanah yang ada di bawah seperti air yang mengalir, tapi sayangnya, lahar api yang ada di bawah bukan air jernih seperti yang kuharapkan." Shinki yang melihat Gaara sudah mulai membaik, dia langsung berkata, "Apa kau baik-baik saja ayah? Dari mana kau bisa mendapatkan cakra lagi? Sepertinya Shukaku yang membantumu?" Gaara yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar, tapi itu tidak penting, aku minta padamu untuk mengatasi makhluk merepotkan itu selagi aku membawa mereka semua, apa kau bisa? Dan juga bawa Mitsuki bersamamu?" Shinki yang mendengar itu menjawab,
Baik ayah, aku akan melakukannya untukmu. Melihat pasirnya mulai menguat, Yamato tanpa berlama-lama menggunakan jutsu Mokuton Shinshu. Dia langsung mengarahkan jutsu Mokuton tersebut untuk menghancurkan makhluk magma itu. Dan benar saja, apa yang dilakukan Yamato benar-benar bekerja. Makhluk itu langsung hancur dengan 1000 pukulan dari Shinshu. Tapi beberapa saat kemudian, lahar api itu langsung membakar jutsu Mokuton Yamato dengan cepat, yang membuatnya langsung melompat kembali ke pasir Gaara yang ada di sampingnya. Saat itu tiba-tiba Sai berkata, "Ini buruk, benar-benar sesuatu yang kita takutkan terjadi. Aku baru saja mendapatkan panggilan dari Inojin, Otsutsuki tanpa wajah itu sudah tidak jauh dari kita. Aku rasa dia akan melakukan seperti yang kita khawatirkan selama ini."